Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Novitasari dengan NIM 201210046 akan membahas tentang ijtihad. Dalam pembahasan saya kali ini, saya akan mengemukakan 3 pokok bahasan. Yang pertama yakni pengertian ijtihad, objek ijtihad, dan macam-macam metode ijtihad. Langsung saja pembahasan yang pertama yakni pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Orang yang berijtihad dinamakan mujtahid. Ijtihad secara istilah berarti usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai putusan hukum yang belum ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Pengertian ijtihad menurut ulama usul dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul yaitu ijtihad secara bahasa adalah berusaha menyelesaikan suatu hal yang sulit, dan ijtihad secara istilah yaitu berusaha memahami suatu putusan hukum. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam didasarkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Yang artinya, apabila hakim akan mengadili lalu ia berijtihad, kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Apabila ia berijtihad dan tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian, ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga berarti cara untuk mencapai suatu hukum dengan berlandaskan pada dalil-dalil syariat yang terperinci dengan mengerahkan segala kemampuan. Akan tetapi, jika hukum yang ingin dicari tersebut sudah dijelaskan secara jelas oleh nas Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak membutuhkan ijtihad. Namun, jika hukum yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah itu masih belum jelas, maka ijtihad bisa difungsikan. Apalagi jika hukum tersebut tidak dijelaskan sama sekali di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, maka ijtihad memiliki peran penting di sini. Dengan demikian, tujuan ijtihad mengupayakan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam sebagai pegangan hidup bagi setiap mukallaf agar sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Adapun bahasan yang kedua yakni objek ijtihad. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang qat'i. Dari pendapatnya itu, diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, syariat yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan pada dalil-dalil yang qat'i, seperti kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, ibadah haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain sebagainya. Semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, misalnya kewajiban sholat dan zakat yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 sebagaimana
disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ayat tersebut tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad untuk mengetahui maksud sholat dan zakat, karena telah disebutkan oleh nas Al-Quran. Kemudian yang kedua, syariat yang bisa dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zanni, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan ijma' para ulama. Kemudian, apabila ada nas yang keberadaannya masih zanni, hadis ahad misalnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad diantaranya adalah meneliti bagaimana sanadnya, derajat para perawinya, dan lain-lain. Dan nas yang petunjuknya masih zani, maka yang menjadi lapangan ijtihad antara lain bagaimana maksud dari nas tersebut. Misalnya, dengan memakai kaidah am, khas, mutlak muqayyad, dan lain sebagainya. Sedangkan terhadap permasalahan yang tidak ada nasnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad adalah dengan cara menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari akal, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan lain sebagainya. Namun, permasalahan ini banyak diperdebatkan di kalangan para ulama. Abdul Al-Halim Mahmud membahas objek atau wilayah ijtihad dalam kitab fatwanya di dalam bab fi al-ijtihad wa mawqi'i. Menurutnya, ijtihad ada kalanya dalam masalah yang sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan ada kalanya dalam masalah yang terjadi setelahnya, seperti terjadi pada masa sekarang. Dalam masalah-masalah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, bagi setiap manusia termasuk mujtahid untuk membahas dengan mencurahkan segala upaya dan kemampuannya sehingga sampai pada beberapa referensi kitab-kitab, autobiografi, kitab sejarah, kitab-kitab hadis Nabi, kitab-kitab tafsir sehingga sampai pada kesimpulan apa yang dimaui oleh Rasulullah SAW. Tidak mengada-ada atau asal-asalan, tidak terlalu membutuhkan kerja analisis rasional, sekedar pembahasan menuju hakikat suatu yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah pada tujuan itu, pembahasannya sudah cukup. Namun, ijtihad dalam masalah-masalah yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW atau terjadi di masa sekarang, yaitu pencurahan seorang mujtahid dalam memecahkan tema masalah baru atau kemuskilan-kemuskilan baru itu pada porsinya dengan menggunakan kaidah-kaidah kulliyat atau pokok dari kaidah-kaidah Qur'aniyah dan kaidah-kaidah sunnah nabawiyah, baik kaidah pengharaman ataupun halalan. Ringkasnya, lapangan ijtihad terdiri dari dua, yaitu perkara yang tidak ada nasnya atau ketentuan sama sekali, dan perkara yang ada nasnya, tetapi tidak qat'i wurud dan dalalahnya. Pembatasan lapangan ijtihad seperti ini sama dengan apa yang diikuti oleh sistem hukum politik, yaitu selama undang-undang menyatakan dengan jelas tidak boleh ada penakwilan dan perubahan terhadap nas-nasnya. Dengan dalil bahwa jika undang-undangnya menghendaki adanya perubahan, sekalipun hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, tetaplah harus ada perubahan. Hal ini karena sumber undang-undang tersebut adalah Majelis Perundang-undangan itu sendiri, sedangkan wewenang hakim hanya terbatas pada pemberian keputusan berdasarkan undang-undang tersebut, bukan untuk mengadili undang-undang itu sendiri. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yakni macam-macam metode ijtihad. Dilihat dari macamnya, menurut Al-Duailibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam 3 macam, yakni yang pertama, Al-Ijtihad Al-Bayani, yaitu menjelaskan bayan hukum-hukum syariah dan nas-nas syar'i. Kemudian yang kedua, Al-Ijtihad Al-Qiyasi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Kemudian yang terakhir, Al-Ijtihad Al-Istislahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Maksud istislah adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan manusia.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan ijtihad kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan dalam penyampaian saya tadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.